부자가 될 수 있는 금수. 알바 시작하고 오늘이 제일 힘든 거. Halo semuanya, kali ini saya akan membawakan sebuah alur cerita dari drama Korea yang berjudul The Golden Spoon. The Golden Spoon merupakan drama fantasi terbaru Yok Song Jae sebagai Lee Song Chon, seorang siswa miskin yang memiliki kesempatan untuk menjadi kaya dengan sangat cepat. Song Chon tumbuh dalam keluarga yang dililit utang ratusan juta won. Dia tinggal bersama ayah, ibu, dan kakak perempuannya. Demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik, dia melakukan banyak pekerjaan, mulai dari menjaga minimarket hingga membantu mengerjakan tugas teman sekelasnya. Song Chon berhasil masuk ke sekolah elit ternama yang dikenal hanya menerima orang yang sangat kaya atau orang yang pintar. Dia berhasil masuk berkat kepintarannya. Tidak hanya sekedar masuk, Song Chon juga berhasil masuk Eagle Class yang merupakan kelas untuk orang-orang terpilih di antara banyak murid khusus tersebut. Status sosial dan kemiskinan keluarganya membuat Song Chon kerap mendapat bulian dari teman sekelasnya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Dan semoga alur cerita ini bisa menghibur kalian semua. Drama diawali dengan memperlihatkan kemewahan kehidupan warga Korea dari kalangan kelas atas. Kemudian beralih diperlihatkan kehidupan warga miskin. Pembawa acara televisi memberitakan bahwa pertumbuhan ekonomi Korea akan terus tumbuh. Namun kenyataannya warga miskin tetap miskin. Di Korea, masyarakat memiliki hierarki, didominasi oleh mereka yang terlahir dengan kekayaan. Di kelas Lee Song Chon, belajar mengenai kesetaraan manusia. Semua agama mengajarkan hal yang sama. Di dalam undang-undang juga tertulis semua orang memiliki hak yang sama. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Di kelas semua orang duduk dengan cara yang sama, memakai seragam yang sama, tetapi tetap saja status sosial paling penting. Ada satu anak si paling kaya dari yang kaya bernama Hwang Tae-yong. Dia adalah anak dari presiden direktur grup Dusin. Sedangkan Lee Song Chon sendiri adalah anak dari keluarga miskin. Sebab ayahnya hanya seorang kreator webtoon yang tidak populer dan berpenghasilan tidak tetap. Ibunya bekerja sebagai pelayan restoran dengan penghasilan yang hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan kakaknya bekerja magang di salon. Lee Song Chon bisa masuk ke sekolah elit ini karena tingkat akademisnya yang sangat tinggi atau bisa dibilang sangat cerdas dan masuk ke dalam program murid kurang mampu. Di usia remajanya, dia tidak malu dan merasa gengsi untuk membantu keuangan keluarganya dengan bekerja paruh waktu sebagai pengantar makanan, menjadi kasir minimarket, dan membantu mengerjakan tugas teman-temannya. Suatu hari ketika dia sedang bekerja di minimarket, sahabatnya bernama Park Jin Sok datang memamerkan sepatu baru miliknya. Sepatu itu adalah sepatu yang selama ini mereka inginkan. Namun karena mereka anak dari keluarga miskin, sepatu itu hanya menjadi angan-angan saja. Song Chon senang melihat Jin Sok memakai sepatu itu. Namun ternyata pertemuan itu adalah untuk yang terakhir kalinya. Setelah Jin Sok tiba di rumah, dia mengirim pesan ke Song Chon mengucapkan terima kasih. Kemudian mengakhiri semuanya bersama dengan keluarganya karena mereka sudah tidak kuat untuk membayar hutang pada rentenir. Ditambah lagi isu penggusuran rumah yang akan dilakukan oleh perusahaan grup Dusin. Song Chon yang mengetahui kabar ini sangat terpukul. Dia berlari sambil menangis menuju ke rumah Jin Sok. Jin Sok adalah sahabat sejatinya. Mereka adalah anak-anak yang menjadi bulian di sekolah. Yang lebih memprihatinkan lagi, ketika acara pemakaman keluarga Jin Sok terjadi keributan. Sebab seorang rentenir tidak terima mereka meninggal sebelum mereka membayar hutang-hutangnya. Melihat itu semua, Song Chon semakin termotivasi untuk menjadi orang kaya agar keluarganya tidak mengalami hal seperti itu. Setelah itu diperlihatkan Presiden Direktur Grup Dusin Hwang Hyun-do bersama putranya Hwang Tae-yong datang untuk mengucapkan bela sungkawa. Tidak jauh dari tempat itu,
Terlihat sekelompok anak yang diketuai oleh Park Jae-gun yang tidak berempati sama sekali dengan kematian Jin-sok dan keluarganya. Dia melihat dan memanggil Song-chon, kemudian mendorongnya karena Song-chon tidak mengerjakan tugasnya dengan benar, hingga dia mendapatkan nilai B, padahal dia sudah membayarnya. Park Jae-gun juga berkata bahwa apa yang dilakukan Jin-sok membuat sekolahnya malu dan terhina. Song-chon marah mendengarnya, ingin memukulnya, namun karena perbedaan status sosial yang sangat jauh dan tidak memiliki uang, dia berusaha menahannya. Jika sampai Song-chon memukulnya, dia harus mengeluarkan uang. Tapi Park Jae-gun malah menantangnya untuk memukulnya. Karena Song-chon tidak mau melakukannya, Park Jae-gun malah menamparnya karena merasa berkuasa dan memiliki uang. Setelah menampar, dia membayar 50.000 won pada Song-chon. Taeyong datang dan terlihat Park Jae-gun dan teman-temannya takut pada Taeyong, yang orang tuanya memiliki kekayaan lebih banyak dari yang dimiliki orang tua mereka. Jadi bisa kita lihat bahwa status sosial sangatlah berpengaruh di sini. Taeyong bertanya kenapa dengan wajahnya dan menyadari bahwa Song-chon dekat dengan Jin-sok. Oleh sebab itu dia terlihat sedih. Sebelum pergi, dia memberitahu bahwa biaya pemakaman Jin-sok dan keluarganya telah dibiayai oleh ayahnya. Sementara di dalam mobil, ayah Taeyong memperhatikan Song-chon mengambil uang. Taeyong masuk ke dalam mobil dan meminta maaf pada ayahnya karena dia harus berbicara dulu dengan teman-temannya hingga membuatnya menunggu. Ayahnya bertanya apakah Song-chon juga temannya. Taeyong menjawab, Song-chon adalah salah satu teman sekelasnya. Ayahnya memberitahu arti teman pada Taeyong. Teman adalah ketika kita menghabiskan waktu bersama orang-orang tersebut. Nilai waktu seseorang harus sama agar bisa berteman. Dan Taeyong adalah pewaris grup dusin yang bernilai triliunan won. Jadi, dia harus bisa memilih mana teman dan bukan, karena waktu 1 jam miliknya sangat bernilai. Song-chon kembali bekerja di minimarket. Di sana sudah ada seorang perempuan cantik. Dia adalah karyawan baru bernama Na Ju-hee. Song-chon mengajarinya menggunakan mesin kasir, melaporkan kepada pemilik jika ada barang yang kosong, tidak terpancing dengan pelanggan yang bersikap kasar, dan jangan terlalu banyak tersenyum kepada pelanggan karena akan membuatnya kelelahan. Na Ju-hee bertanya mengenai kontrak kerjanya, namun Song-chon mengatakan tidak perlu kontrak karena dia harus membawa izin tertulis dari orang tua untuk mendapatkan kontrak kerja, sementara dia kabur dari rumah. Song-chon kemudian keluar dan Ju-hee diam-diam memandanginya dan mulai menyukainya. Adegan kemudian diperlihatkan Ibu Song-chon dengan kesibukannya melayani pelanggan. Dia melihat berita di televisi mengenai Jin-sok dan keluarganya. Tiba-tiba teleponnya berdering. Putrinya memberitahu bahwa rentenir datang ke rumah mereka untuk menagih. Sementara di rumah, ayah Song-chon sembunyi untuk menghindari para rentenir yang menagih tunggakan sewa rumahnya. Kakak dan Ibu Song-chon berusaha meminta waktu untuk membayar. Tiba-tiba Song-chon datang, mengacuhkan mereka. Sebelum masuk ke kamarnya, dia melihat ayahnya bersembunyi dan memberitahu mereka. Di kamarnya, dia membuka kotak yang berisi uang dan menyimpan uang yang dikasih oleh Park Jae-gun setelah dia menerima tamparan. Tiba-tiba kakaknya masuk dan memarahinya karena memberitahu keberadaan ayahnya. Dia terkejut ketika melihat kotak berisi uang dan mengatakan bahwa uang itu dapat digunakan untuk membayar uang sewa. Tetapi Song-chon melarangnya karena itu uang miliknya dan dia mendapatkannya dengan susah payah. Song-chon juga mengatakan bahwa membayar hutang tidak akan menyelesaikan masalah. Dengan total hutang 400 juta won, akan butuh waktu lama untuk melunasi hutang dengan upah magang di salon dan gaji pelayan ibunya. Song-chon merasa lelah dan muak setiap gajian harus membantu keluarganya, membayar tunggakan sewa, tagihan, dan lainnya. Song-chon mengatakan pada kakaknya bahwa dia akan mencari cara untuk bertahan dan jangan mencampuri urusannya. Kemudian dia menyuruh kakaknya keluar. Kakaknya marah dan menyuruhnya membuka pintu. Kemudian dia bertanya pada ibunya apa yang terjadi padanya hingga dia bersikap seperti itu. Ibunya mengatakan mungkin karena kepergian Jin-sok. Ayahnya hanya terdiam mendengar anak-anaknya bertengkar sambil menggambar webtoon. Sementara itu di rumah Taeyong, dia lagi asik melihat webtoon buatan ayah Song-chon. Dia tertawa dan menurutnya karyanya luar biasa. Taeyong kemudian melihat nama pembuatnya yaitu Lee Chol. Jeon Mo-gi asistennya mengingatkannya untuk membaca laporan yang disuruh ayahnya. Taeyong lupa, tetapi terlambat ayahnya datang dan melihat dia sedang membaca webtoon. Ayahnya membaca kesimpulan laporan yang dibuat Taeyong.
Sementara Taeyong duduk dengan gugup sambil mencabuti kulit kukunya. Dia terlihat tertekan dan ketakutan. Ayahnya kecewa dengan hasil kesimpulan yang dibuat Taeyong. Dia beralasan tidak memiliki cukup waktu untuk membuatnya. Ayahnya sangat perfeksionis. Dia ingin Taeyong mampu untuk meneruskan grup Dusin. Ayahnya kemudian mengatakan, gunakan kesempatanmu dengan bijak untuk membuktikan dirimu sendiri, karena mungkin kamu tidak akan mendapatkan kesempatan kedua kemudian pergi. Taeyong menjadi panik dan tiba-tiba sesak nafas. Dia kemudian meminum obat penenang. Keesokan paginya, Songchon berjalan menuju rumah Taeyong untuk mengantarkan laporan milik Pak Jang-gun. Langkahnya terhenti ketika melihat bola kaca di kakinya. Setelah itu di hadapannya terlihat seorang nenek pedagang barang antik di pinggir jalan. Songchon tertarik dengan sebuah sendok emas seharga 30.000 won. Sang nenek memberitahu bahwa sendok emas itu bisa membuatnya kaya jika bersedia menukar orang tuanya. Datanglah ke rumah anak seusiamu. Makan 3 kali dengan sendok emas, maka hidupmu akan bertukar dengan hidupnya dan orang tuanya akan menjadi orang tuamu. Songchon tidak mempercayainya. Meskipun itu benar, siapa yang mau menukar orang tua mereka sendiri? Akhirnya Songchon membeli sendok emas itu karena dia ingin menjadi kaya. Songchon kemudian datang ke rumah Taeyong. Dia sangat takjub dengan luas dan mewahnya rumah Taeyong. Dia diantar pelayan untuk menemui Pak Jagun dan Taeyong. Ibu tiri Taeyong terkejut ketika melihat Songchon karena dia belum pernah melihat Songchon sebelumnya. Pak Jagun memberitahunya bahwa dia yang menyuruhnya datang untuk mengantarkan tugas miliknya. Pak Jagun mengambil tugasnya dan membayarnya di hadapan semua orang, berusaha untuk mempermalukannya. Sebelum pergi, Taeyong mengajaknya untuk makan bersama, walaupun semua orang di sekelilingnya tidak menyetujuinya. Di meja makan, Pak Jagun melarang pelayan untuk memberikan sendok emas pada Songchon. Songchon sangat kesal, tetapi dengan tenang dia mengatakan bahwa walaupun orang tuanya miskin, dia dibesarkan dengan perhatian. Jadi, saat makan orang tuanya tidak membiarkannya untuk makan menggunakan sendok ataupun sumpit biasa. Songchon mengeluarkan sendok emas yang sebelumnya dia beli. Ketika Songchon makan, terlihat kilauan di sendok emas. Dan sang nenek melalui bola kacanya melihat Songchon makan menggunakan sendok emas. Sesampainya di depan rumah, dia melihat sendok emasnya dan merasa bodoh karena percaya sendok emas itu bisa membuatnya kaya. Songchon kemudian masuk ke dalam rumah dan melihat lampu padam. Dia kemudian menyalakan senter dan menemukan kakak dan orang tuanya tertidur. Songchon membaca surat yang berisi permintaan maaf dari ibunya karena harus mengakhiri segalanya. Dia mulai menangis dan tidak mempercayainya. Dia berusaha membangunkan ibu, ayah, dan kakaknya. Songchon terus menangis sambil memeluk ibunya. Tetapi ternyata itu semua hanyalah mimpi. Mimpi itu membuat Songchon mempertanyakan kembali tentang kebenaran dari sendok emas. Karena hanya itulah satu-satunya cara agar dirinya beserta keluarganya bisa lepas dari jurang kemiskinan dengan cepat. Mimpinya membuat dia tidak bisa tidur. Jadi dia memutuskan untuk menggambar lokasi di mana dia bertemu dengan nenek yang menjual sendok emas dan menuliskan di bukunya sendok emas seharga 30.000 won yang bisa membuat kaya dengan aturan pemakaiannya, kemudian bertukar orang tua dan memiliki 3 kali kesempatan untuk kembali ke orang tua sebenarnya setelah 1 bulan, 1 tahun, dan 10 tahun. Keesokannya di perpustakaan, Songchon mencari informasi mengenai grup Dusin supaya bisa lebih dekat dengan Taeyong dan mendapatkan kesempatan untuk makan di rumahnya. Di sisi lain perpustakaan, Songchon melihat Taeyong yang kebingungan mengerjakan laporan yang diberikan ayahnya tentang cara berinvestasi di perusahaannya. Dengan kemampuannya, Songchon mencoba membantu Taeyong hingga membuat mereka menjadi dekat, dan ayah Taeyong senang melihat hasil laporannya. Setelah itu Songchon selalu membantunya membuat laporan. Sebagai imbalannya, dia mentransfer uang ke rekening Taeyong. Hingga suatu hari dia datang ke tempat kerjanya untuk memberikan sejumlah uang cash kepada Songchon sebagai hadiah. Awalnya Songchon menolaknya, tetapi Taeyong memaksanya karena dia menganggapnya sebagai teman dan dia tahu Songchon tulus membantunya. Di dalam mobil, dia memberitahu asistennya bahwa dia iri dengan Songchon karena bisa hidup sesukanya, bebas membaca webtoon, punya banyak waktu luang, dan mungkin memiliki ibu.
Di sekolah, Oyojin memperingatkan Taeyong bahwa orang miskin mengartikan kebaikan sebagai kesempatan dan orang seperti Songchon nantinya akan lupa diri. Taeyong menegaskan bahwa Songchon tahu batasannya. Yojin kemudian memberitahu bahwa Juhi, teman masa kecilnya yang juga tunangannya, telah kembali dari Inggris. Namun Taeyong terlihat tidak peduli dengan apa yang Yojin katakan. Malam hari setelah selesai bekerja, Songchon dan Juhi makan malam bersama. Juhi menanyakan padanya apakah dia berteman dengan Taeyong. Songchon mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah berteman karena dia adalah anak dari presiden direktur grup Dusin. Menurut Juhi, Songchon jauh lebih baik darinya karena berusaha untuk menafkahi dirinya sendiri dan menyuruhnya untuk sedikit tersenyum. Kemudian Juhi bertanya apa cita-citanya. Songchon menjawab ingin menghasilkan banyak uang dan menjadi kaya. Dengan kaya, dia bisa pergi ke luar negeri, membelikan ibunya apartemen dan bertahan hidup. Keesokannya, pengumuman hasil ujian kelas diumumkan. Semua siswa terlihat antusias melihat hasil ujian mereka. Songchon berhasil masuk di Eagle Class lagi dalam urutan 30. Park Jagun berada di urutan 31. Dia kesal karena keluar dari Eagle Class, padahal dia sudah membayar Songchon untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Dia menampar wajah Songchon berulang kali dan memaksanya untuk keluar dari Eagle Class, tetapi Songchon menolak melakukannya karena ini adalah satu-satunya cara agar dia bisa masuk ke universitas. Park Jagun semakin marah dan memukulinya kemudian meludahinya. Kembali ke kelas, dia merapikan bukunya dan dengan kesal melempar tasnya hingga sendok emas miliknya terjatuh. Dia kemudian membulatkan tekad untuk menyelesaikan syarat menjadi kaya, yaitu 3 kali makan di rumah Taeyong. Pada malam hari, dia datang ke rumah Taeyong dengan alasan sudah menyelesaikan laporan manajemen aset yang disuruh oleh ayahnya Taeyong. Setelah itu, dia meminta makan pada Taeyong. Dengan diawasi oleh ibu tirinya, mereka duduk di meja makan, menunggu hidangan makanan. Sebelum makan, Songchon mengeluarkan sendok emasnya. Taeyong tertarik untuk melihat lebih dekat dan tiba-tiba mengambilnya, tetapi Songchon buru-buru merebutnya dan meminta maaf karena bersikap tidak sopan. Mereka berdua merasa aneh dengan sikap Songchon. Tiba-tiba ayah Taeyong datang dan tidak senang melihat keberadaan Songchon. Taeyong buru-buru mengantarnya pulang dan meminta maaf padanya. Setelah Taeyong pergi, Songchon kembali ke ruang makan dan meminta izin untuk memakan mie ramen yang sedang dibereskan oleh pelayan. Dia makan dengan buru-buru. Tiba-tiba orang tua Taeyong ada di hadapannya, melihatnya makan. Merasa malu, Songchon buru-buru minta maaf dan pergi, tetapi sendoknya tertinggal dan ibu tiri Taeyong mengembalikan sendoknya dengan sikap jijik. Dalam perjalanan pulang, Songchon menangis dan merasa malu dengan apa yang sudah terjadi. Kemudian dia membuang sendok emasnya. Sementara itu, setelah Songchon pergi, Park Jagun menelpon ayah Taeyong memberitahu bahwa laporan yang diberikan Taeyong adalah buatan Songchon. Taeyong mengakui bahwa dia tidak membuat laporannya dan meminta maaf padanya. Ayahnya sangat marah dan menakutinya dengan mengatakan akan menghukumnya dengan mengirimnya kembali ke Amerika. Diperlihatkan kilas balik ketika Taeyong kecil sekolah di Amerika. Terdengar suara tembakan dan murid yang tergeletak terkena tembakan, sementara Taeyong memegang senjata sambil menangis. Kembali ke masa sekarang, Taeyong memohon pada ayahnya untuk tidak mengirimnya ke Amerika dan berlutut memohon maaf padanya. Ayahnya menghukumnya dengan menyuruhnya untuk mengurus masalah Lee Songchon sendiri. Keesokan harinya di sekolah, Taeyong datang dengan ibu tirinya dan pengacara. Sementara di kelas Songchon kedatangan murid baru, putri dari presiden direktur UBS TV bernama Juhi, yang tidak lain adalah teman kerja Songchon di minimarket. Oyojin menyapanya, ternyata mereka teman masa kecil. Juhi menanyakan keberadaan Songchon padanya, tetapi Yojin memberitahunya bahwa dia dalam masalah. Jadi saat ini dia dan orang tuanya dipanggil pihak sekolah. Sementara itu di ruang kepala sekolah, Songchon dituduh memeras Taeyong dengan barang bukti transaksi transfer bank yang tentu saja semua itu bohong. Songchon berusaha meyakinkan orang tuanya bahwa dia tidak memerasnya. Taeyong memberi uang sebagai imbalan karena telah membantunya, tetapi Taeyong malah berkata bahwa Songchon berbohong dan mengancamnya akan membunuhnya jika tidak memberikan uang. Sebelum keluar dari ruangan itu, ibu tirinya mengatakan bahwa dia akan memastikan bahwa Songchon akan dikeluarkan dari sekolah.
ayah Songchon mengikuti ibu tiri Taeyong. Dia kemudian memohon maaf pada mereka agar Songchon bisa tetap sekolah dan melanjutkan kuliah. 승천이 대학 가야. 영아. 아저씨가 이렇게 부탁하게. Teman-teman sekolahnya merekam kejadian itu, sementara Songchon hanya terdiam menahan marah dan ibunya menangis. Pada malam hari, Songchon menunggu kedatangan Taeyong. Songchon bertanya kenapa dia melakukan ini semua. Songchon mengatakan tidak pernah mengancamnya demi uang. Taeyong membenarkan hal itu dan mengatakan bahwa dia memanfaatkan dirinya selama ini. Sekarang dia sudah tidak membutuhkannya lagi. Itulah alasan kenapa dia melakukan ini semua. Songchon mengatakan bahwa dia hampir dikeluarkan dari sekolah. Teganya dia melakukan itu padahal mereka berteman. Taeyong menghinanya dengan mengatakan tidak mungkin seorang Hwang Taeyong berteman dengan orang miskin seperti dirinya. Tiba-tiba Songchon mengeluarkan ponselnya. Dia merekam semua percakapan mereka dan akan menjadikannya bukti di sidang komite sekolah. Taeyong ketakutan. Dia memberikan uang agar Songchon menghapus rekaman itu, tetapi Songchon menolaknya. Mereka mulai saling mendorong, berebutan ponsel, hingga Songchon hampir terjatuh ke sungai. Taeyong berusaha untuk menyelamatkannya, namun pada akhirnya Songchon terjatuh. Di dalam sungai, Songchon pasrah jika hidupnya harus berakhir menyusul temannya Jin Sok. Menurutnya mungkin lebih baik mati dalam keadaan seperti itu daripada kesusahan hidup sebagai orang miskin seumur hidup. Tiba-tiba, sendok emas bercahaya membuat Songchon membulatkan tekadnya untuk bertahan hidup, tidak menyerah pada takdirnya dan menggapai impiannya menjadi orang kaya. Sementara itu, Taeyong berusaha mencarinya dan mencoba menghubungi polisi, tetapi akhirnya dia membiarkan Songchon dan pergi dari tempat itu. Secara ajaib, Songchon selamat dan dia pergi ke tempat di mana dia membuang sendok emasnya, berusaha mencarinya dan menemukannya. Setelah itu, dia memaksa masuk ke dalam rumah Taeyong dan bertemu dengan ayahnya. Songchon kemudian meminta makan padanya sebagai permintaan terakhirnya. Nah, sampai di sini episode pertamanya. Dilanjutkan di video selanjutnya untuk episode yang kedua. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.